Baik. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fitutian, Fitra Muhammad, Nicholas Hoki, dan Muhammad Ivan Arif. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang Sustainable Cities and Communities, dan kami akan mengaplikasikannya di Kota Surabaya. Sebelumnya, apa sih Sustainable Cities and Communities? Ini adalah program untuk kesejahteraan global yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 dan merupakan tujuan pembangunan MDG atau Millennium Development Goals pada 2030. Target utamanya adalah mengentaskan kemiskinan, tapi Indonesia akan menggunakan 3 indikator terkait dengan dokumen SDG, yakni pembangunan manusia atau Human Development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau Social Economic Development, dan lingkungan yang besar atau Environmental Development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik untuk program ini. Landasan hukumnya dalam penerapan Smart City ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Inovasi yang dimaksud itu ada pada semua macam pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang prinsipnya berdasar pada 1. Peningkatan dalam efisiensi, 2. Perbaikan dalam efektivitas, 3. Perbaikan kualitas dalam pelayanan, 4. Tidak ada konflik kepentingan, 5. Berorientasi untuk kepentingan umum, 6. Dilakukan secara terbuka, 7. Memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan 8. Hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama. Kita semua tahu bahwa Surabaya telah lama sekali menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan memiliki populasi penduduk hampir 3 juta jiwa dan berbagai industri menjamur di sana sini. Sangat wajar membuat Surabaya menduduki peringkat ke-20 sebagai kota termacet di Asia menurut Asian Development Bank. Air Quality Index di Surabaya juga mencapai angka 64 atau dalam kondisi sedang. Hal tersebut berarti kualitas udara di Surabaya belum sepenuhnya hijau. Polusi masih merajalela di mana-mana. Peran kita sebagai masyarakat dalam mengurangi kasus polusi. Sebagai masyarakat, kita seharusnya tidak hanya diam dan menunggu pemerintah bergerak. Banyak kegiatan positif yang harus kita support dan kembangkan demi mengurangi kasus polusi yang ada. Hal tersebut dapat kita upayakan dalam bentuk pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi umum. Penggunaan transportasi umum merupakan salah satu bentuk dukungan untuk pengurangan polusi, karena kurangnya kendaraan pribadi dapat membuat jumlah polusi berkurang dan sangat berdampak bagi lingkungan. Selain itu, pengurangan jumlah kendaraan pribadi juga berpengaruh pada lalu lintas dalam kota, sehingga dapat terhindar dari kemacetan karena volume transportasi yang berlebihan. Berikut adalah salah satu contoh transportasi umum yang ada di Surabaya. Hal alternatif yang dapat kita lakukan apabila mendesak untuk penggunaan kendaraan pribadi, yaitu dengan penggantian kendaraan yang menggunakan sumber daya terbarukan seperti mobil listrik. Karena jarangnya mobil listrik yang ada di Indonesia, hal tersebut yang mengakibatkan tempat pengisian daya mobil listrik di Indonesia sangat jarang. Hal lain yang dapat kita lakukan adalah penggunaan mobil dengan BBM yang bagus dan memiliki emisi gas buang yang minim. Peran pemerintah dalam perkembangan kota berkelanjutan. Nah, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan transportasi umum seperti bus Surabaya yang menggunakan biaya beberapa botol plastik yang bertujuan untuk pengurangan penggunaan botol plastik. Kemudian Surabaya dalam proses menanam tumbuhan di beberapa tempat yang rentan polusi udara seperti daerah lalu lintas dan industri. Hal tersebut untuk mengimbangi banyaknya polusi yang dihasilkan oleh kendaraan dan industri dengan membuat taman dan menanam pohon. Gitu. Contohnya seperti gambar di atas ini, ada Surabaya Bus sama Taman Surabaya. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa kita seharusnya tidak hanya diam dan menunggu pemerintah bergerak. Banyak kegiatan positif yang harus kita support dan kembangkan demi mengurangi kasus polusi yang ada. Penggunaan transportasi umum merupakan salah satu bentuk dukungan untuk pengurangan polusi. Karena kurangnya kendaraan pribadi dapat membuat jumlah polusi berkurang.
dan sangat berdampak bagi lingkungan. Alternatifnya, kita bisa menggunakan sumber daya terbaru seperti mobil listrik atau menggunakan bahan bakar minyak dengan kualitas bagus yang memiliki emisi gas buang minim seperti yang kami jelaskan tadi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.